Bandel, irit. Apalagi kalau bukan Suzuki. MPV yang diciptakan untuk melawan mobil sejuta umat di Indonesia. Ini dia. Suzuki R3 GT 2021. Manual transmission milik Halona Garage. Kita akan kupas tuntas bersama Pak Bos. Apa aja keunggulan dari Suzuki R3 ini, tipe tertinggi. Kita akan lihat kenyamanannya, kita akan lihat kelegaannya, kita akan lihat dari bandelnya mesinnya. Apakah mobil ini memang pantas untuk menjadi MPV pengganti mobil sejuta umat. Tetap di Halona Garage. Suzuki R3 GT 2021 milik Halona Garage. Ya, kita bisa lihat dari depan aja sudah ganteng sekali karena ini adalah tipe GT. Tipe GT merupakan tipe tertinggi dari R3, walaupun ada lagi XL7, namun XL7 itu diciptakan untuk menjadi SUV-nya R3. Kalau kita bicara expander, dia memiliki expander cross. Kalau kita bicara Mobilio, mereka memiliki BRV, namun tidak dimiliki oleh Avanza dan Xenia seperti itu. Oke, kita langsung saja ke GT. Kita lihat di depan sini. Dari tampak depan, saya informasikan dulu sebelumnya. R3 milik Halona ini belum pernah dan tidak pernah, ya harapannya jangan pernah laka. Jadi mobil ini belum pernah menghadapi laka. Nanti kita akan lihat dalamnya, rangkanya seperti apa. Utuh, semuanya adalah bawaan dari tangan pertama. Di sini sudah ada lampu-lampu. Lampunya sudah proyektor headlamp, walaupun lampu jauhnya masih halogen. Dan kita lihat kalau malam ini cantik sekali. Dia sudah memiliki DRL. Namun yang paling unik di RL-nya adalah dia bisa kita nyalakan, bisa kita matikan. Ini unik sekali. Karena running light-nya ini harusnya kan nyala otomatis setiap kita menyalakan mobil. Tapi Suzuki menciptakan hal yang berbeda. Dia ingin fungsional sekali di ARL, ingin diaktifin atau tidak. Lalu lanjut di bawahnya ada fog lamp-nya, tentu sudah ada fog lamp-nya. Dan yang paling bikin cantik adalah dia sudah ada body kit-nya. Body kit-nya asli dari Suzuki Sport dengan emblem Suzuki Sport. Ini tidak dimiliki oleh R3 tipe di bawahnya, tentunya hanya dimiliki oleh R3 GT, dan ini membuat mobil ini sangat gagah sekali. Untuk ground clearance sendiri tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, karena tentunya mobil ini adalah MPV, bukan SUV. Hanya ada di 180 mm atau sekitar 18 cm-an. Dari tampak depan hanya ada lecet pemakaian, dan ini saya rasa tidak mengganggu estetika dari mobil ini. Tidak banyak yang bisa saya bahas di depan karena sudah gagah sekali mobil ini. Kita langsung lanjut ke bagian samping. Kita cek bagaimana dimensi mobil ini hingga kelegaannya. Yuk kita cek. Ya, kita udah di bagian samping R3 GT ya. Kita bisa lihat untuk R3 ini, R3 ini memiliki dimensi dengan panjang 4,4 meter, 4,4 meter, lebar 1,7 meter dan tinggi 1,7 meter. Mobil ini sangat pas menjadi MPV, apalagi kita lihat di bagian bawah. Kenapa saya bilang sangat pas? Oke, menurut Pak Bos, R3 ini sangat pas menjadi MPV karena dia memiliki wheelbase 2,7 meter di panjang 4,4 meter. Artinya wheelbase-nya setengah lebih dari panjang mobilnya. Hal ini memberikan dua efek positif. Pertama, dengan wheelbase yang tidak pendek, ruang kabin menjadi tambah lega dan sangat lega. Nanti kita akan saksikan. Lalu yang kedua, dengan wheelbase tidak terlalu panjang, mobil ini memudahkan dia
untuk melakukan manuver di perkotaan dan juga putar balik di perkotaan, bahkan yang hanya satu ruas jalan. Nanti kita akan rasakan sendiri, oke? Seperti di bagian depan tadi, R3 ini sudah memiliki body kit. Tadi ada body kit bumper depan, dan di sampingnya adalah body kit side skirtnya asli dari Suzuki Sport dengan emblem Suzuki Sport. Ada beberapa lecet pemakaian, dan saya rasa lecet-lecet ini sangat wajar ya, masih di batas toleransi, tidak mengganggu estetika dan tidak mengganggu fungsi. Bahkan juga karena warnanya hitam, dia tidak terlalu kelihatan. Nanti teman-teman Halona Garage bisa langsung cek bersama Pak Bos unitnya di garasi kami. Lanjut, profil bannya sendiri, dia ada di ring 15 dengan profil ban 185/65. Ban ini sangat cukup untuk meredam tentunya, karena di velg 15 itu peredaman, apalagi dengan profil 65 tadi, dia sangat baik untuk meredam getaran ataupun jalanan yang konturnya tidak mulus seperti itu. Yuk kita langsung cek ke bagian belakang dari R3 GT 2021 ini. Saya mau tunjukkan fitur safety yang dianggap sepele oleh banyak pabrikan, namun tidak dianggap sepele oleh Suzuki. Jadi di fitur buka kunci, jika kita sekali pencet, dia tidak akan membuka pintu bagasi dan pintu penumpang. Dia hanya akan membuka pintu dari sisi kemudi aja. Kenapa? Karena hal itu untuk fitur safety, di mana jika kita berkendara sendirian, mungkin keadaan sepi, kita takut atau kita khawatir ada mungkin begal dan kejahatan lainnya, membuat kita menjadi lebih merasa aman karena hanya pintu kemudi aja, dan dimana kita udah siap naik ke pintu kemudi dan tidak khawatir lagi ada orang membuka pintu di sisi penumpang maupun bagasi. Pertanyaannya, bagaimana cara buka pintu bagasinya jika kita tidak berada di sisi kemudi? Ya, kita bisa pencet 2 kali, dia akan terbuka. Namun ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Kenapa? Ketika kita buka pintu bagasi, pintu penumpang dan semuanya akan terbuka. Gimana caranya? Suzuki sudah mempersiapkan tombol kecil di bawah sini. Ya, tombol kecil ini tinggal sekali pencet. Keempat pintu samping akan tetap terkunci, namun bagasinya terbuka. Lega sekali, sangat lega. Jika dengan kondisi jok tertutup, dia mampu menampung 550 liter. Namun ketika jok terbuka, dia hanya mampu menampung sekitar 153 liter. Untuk membukanya pun sangat mudah. Sebentar, masih terkunci, saya buka dulu. Kembali lagi. Ya, untuk posisi belakang sendiri, dia sudah punya reclining. Posisinya seperti ini. Ini posisi tegak. Reclining 1 hingga reclining 3. Ini menyebabkan rasa nyaman sekali duduk di posisi belakang, sehingga tidak ada lagi istilah kasta terendah. Apalagi akan kita lihat nanti bagaimana leganya. Namun sebelum kita lihat leganya, yang saya senang dari R3 ini adalah Suzuki sangat rapi mendesain finishing dari bagasi ini. Kenapa? Di bawah setra ini masih tersimpan ruang penyimpanan yang sangat amat lega. Kita bisa taruh kunci-kunci, kita bisa taruh dongkrak, kita juga bisa taruh mungkin beberapa jika kita ingin perjalanan jauh, karena tentunya mobil ini adalah mobil keluarga, kita bisa tempatkan barang-barang bawaan kita di bawah sini. Yuk, kita langsung cek ke bagian dalamnya. Yang tadi saya bahas, mobil ini punya kelegaan yang berbeda. Langsung cek.
Bismillah. Ya, mobil ini tentunya sangat lega sekali. Headroomnya, legroomnya sangat lega sekali. Dan mobil ini bisa di sliding. Sehingga ini posisi mengemudi saya 179 cm ya. Ini sangat lega sekali. Jarak saya sekitar ada 15 cm untuk jarak legroom saya, sekitar 15 cm. Tapi kalau saya nggak mau egois, biar di belakang bisa mendapatkan ruang yang lebih, tentunya saya nggak boleh egois. Kita majukan. Nah, ini masih ada jarak dan kita tes seberapa lega di bagian belakang. Tapi sebelum ke bagian belakang, saya mau sampaikan R3 GT ini sudah dilengkapi oleh double blower ya. Sudah dilengkapi dengan double blower, dengan 3 mode percepatan, 4 ventilasi AC, sehingga 2 bisa diarahkan ke sisi penumpang tengah dan 2 lagi bisa diarahkan ke sisi penumpang bagian belakang. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan armrest tentunya. Dengan armrest, namun yang disayangkan adalah untuk sisi penumpang bagian tengah, dia masih dilengkapi dengan seat belt 2 titik, hanya 2 titik saja, dan tidak ada headrest di bagian tengahnya tentunya. Jadi itu cukup mengurangi fitur keselamatan kita, tapi saya rasa untuk dipakai di perkotaan sangat cukup sih, apalagi dia sudah memiliki headrest di bagian 2 kiri dan kanannya. Untuk recliningnya sendiri, dia ada di atas ini untuk pengaturannya. Bahkan bisa di setel dengan sangat rebah sekali jika tidak ada penumpang di bagian belakang. Yuk kita langsung cek bagian belakang. Untuk ke bagian belakangnya tidak ada one close tumble ya. Jadi caranya adalah kita recline dulu, lalu kita sliding ke depan. Langsung masuk ke sini. Ini merupakan posisi yang tadi di depan ya. Saya punya legroom yang sangat luas sekali. Benar-benar sangat luas. Mungkin masih ada sekitar 5 cm untuk jarak kaki saya. Bahkan saya tidak terlalu jinjit. Kita bisa lihat di bawah sini, kita bisa lihat saya tidak jinjit, saya tidak jongkok sama sekali, duduk dengan nyaman. Bisa di recline tentunya. Ini mobil yang sangat benar-benar lega dibanding MPV lainnya ya, dibanding Avanza, dibanding bahkan Xpander pun ya. Xpander memiliki dimensi yang sangat besar, namun untuk di bagian penumpang bagian belakang saya rasa R3 GT ini lebih lega. Kita langsung cek ke bagian pengemudinya tanpa berlama-lama lagi. Langsung kita cek. Bismillah. Assalamualaikum. Kita nyalakan dulu AC-nya. Mobil ini memang belum memiliki climate control ya. Tapi untuk AC-nya ini yang saya senang dari Suzuki. Jadi Suzuki itu dari zaman dulu, saya ingat sekali dulu Escudo itu sudah memiliki heater ya. Jadi suhunya bisa sampai di 32 derajat atau high. Yaitu adalah 33 derajat. Jadi kalau kita emang benar-benar kondisi hujan deras dan dingin sekali, heater ini sangat berguna sekali ya. Emang dia belum punya climate control, tapi untuk suhu terdinginnya bisa 18 dan suhu terpanasnya bisa di 33 derajat Celcius ya. Mobil ini belum memiliki teleskopik ya, hanya tilt saja. Namun yang saya sangat senang, yang Pak Bos sangat senang adalah jarak setir, jarak kemudi dengan dashboardnya udah sangat jauh sekali. Jadi dengan kontur badan Pak Bos ya lumayan tinggi, ini tidak menyulitkan Pak Bos untuk menggenggam setir dan kakinya Pak Bos untuk bermain pedal di bawah seperti itu. Tadi Pak Bos sudah sampaikan ya, mobil ini transmisinya manual, 5 percepatan ya. 5 percepatan.
Ada yang otomatis, dan yang otomatis itu sama. Fitur dalamnya, fitur luarnya hanya berbeda di transmisinya saja. Apa-apa aja, dia sudah punya 2 buah airbag di sisi depan. Dia sudah punya defogger dan defroster ya untuk depan belakang. Jadi jika ada kabut, AC-nya sudah bisa untuk menghilangkan kabut-kabut di kaca depan maupun kaca belakang. Dia sudah mempunyai buka tutup ventilasi AC, namun belum memiliki arah hembusan AC-nya. Ya, itu adalah biasanya mobil-mobil ada arah hembusan AC di bagian kaki seperti itu. Jadi hembusan AC-nya masih ke arah wajah semua. Oh, sorry, Pak Bos salah. Ternyata dia punya sudah model tombol. Dia punya arah hembusan AC di wajah, kaki, dan hanya kaki saja. Ternyata dia sudah punya R3. Dan dia juga sudah punya AC auto. Jadi AC auto ini akan membaca suhu di luar dan di dalam, sehingga dia akan mengatur secara otomatis akan berada di berapa derajat Celcius dia setting AC ini. Untuk di bagian setirnya sendiri ya, belum ada tombol-tombol yang banyak ya, yang complicated. Masih simple sekali, hanya ada tombol media, volume ke atas bawah, media kiri kanan, dan juga tombol mute. Namun dia sudah punya tombol untuk Bluetooth, disambungkan dengan Bluetooth, yaitu adalah mengangkat dan mematikan telepon dari setir saja. Jadi ini merupakan fitur safety yang ada, karena kita tidak perlu lagi main HP jika ada telepon. Dia tidak memiliki adaptive cruise control maupun cruise control biasa ya. Head unitnya sendiri ada di 7 inch untuk head unitnya. Ada Bluetooth musik, ada USB, dan dia juga sangat responsif ya. Sensitifnya tidak terlalu parah. Dia sangat responsif. Dia juga sudah memiliki aux dan juga Easy Connect. Easy Connect ini adalah seperti mirroring ya. Ini berguna untuk nanti di HP-HP Android. Di sisi kanan sendiri tadi saya sampaikan mungkin tidak bisa didapat oleh kamera. Ada 3 tombol di bagian kanan sini, yaitu adalah sensor parkir dapat dinyala matikan. Yang kedua adalah fitur stability control. Ini fitur ini sangat berguna sekali untuk mengurangi mobil tergelincir di jalanan, apalagi jalanan yang licin. Dan tombol ketiga adalah menyalakan dan mematikan DRL-nya. Memang di bagian sisi luarnya spion belum auto retractable, namun sudah elektrik, jadi bisa kita tutup otomatis secara elektrik, tidak perlu keluar-keluar lagi. Pengaturan spion juga sudah elektrik ya untuk di sisi depannya. Lalu lanjut, wah ini mewah sekali. Dia punya flat bottom steer ya. Jadi setirnya tidak full bulat melingkar, namun flat di bagian bawahnya, flat bottom. Ada dilengkapi dengan fitur-fitur panel wood di bagian sisi trim. Ini nyambung hingga ke dashboard dari bagian trim mobil, pintu ya, nyambung ke sisi dashboard, nyambung juga ke setir. Ini bikin mewah banget dan klasik banget. MPV yang ada trim panel woodnya saya rasa hanya R3 aja. Selanjutnya dia sudah memiliki USB aux untuk di bagian depan sini untuk menempatkan HP juga, dan juga ada power outlet 12 volt 120 watt. Yang sangat menarik di R3 GT ini adalah di cup holdernya dia sudah memiliki ventilasi AC yang bisa dinyalakan dan matikan. Ini akan membuat minuman Anda tetap terjaga kesegarannya. Jadi tidak perlu lagi namanya cooler box dan lain-lain. Hanya taruh di cup holder saja minuman Anda sudah dingin. Untuk 2 buah cup holder. Di bagian kanan ada cup holder dan laci. Dan ini adalah console box di bagian tengah. Namun dia belum memiliki armrest tentunya. Belum memiliki bagian armrest. Di bagian tengah sini hanya ada power outlet 12 volt. Rem tangan masih mekanikal ya, belum elektrik.
Saya rasa elektrik dan mekanikal sama saja. Saya lebih senang yang mekanikal karena kita bisa sedikit beratraksi di jalanan. Untuk di bagian atas sendiri ya, dia sudah ada sun visor namun belum memiliki kaca di bagian penumpang. Di bagian pengemudinya. Hanya ada di sisi penumpang saja kacanya seperti itu. Dia belum ada day and night juga untuk spion tengahnya. Jadi jika malam kita tidak bisa ketek untuk dia mengurangi silau. Di bagian tengah lampunya masih, di bagian depan lampunya masih halogen ya. Namun dia sudah dilengkapi 2 tweeter. Twitternya ada di bagian atas, ini unik sekali. Biasa Twitter ada di bagian samping, namun untuk R3 ini ada di bagian atas. MID sendiri pengaturannya ada di speedometernya ya, ada di speedometernya. Untuk MID-nya dia hanya ada MID kecil tengah, yaitu adalah untuk melihat trip dan juga konsumsi per liternya. Saya, Pak Bos tadi lupa karena terlalu asik, mobil ini terlalu lega. Ada satu bagian yang kita lupakan. Pak Bos baru teringat ketika Pak Bos bahas konsumsi bahan bakar yang ada di bagian MID, yaitu adalah sisi mesin. Jadi sebelum kita berangkat, kita cek dulu mesinnya. Karena ada hal penting yang wajib Anda dengar dari dapur pacu mesin ini. Yuk kita cek. Hampir lupa. Dapur pacu Suzuki R3 GT. R3 ini dilengkapi dengan kode mesin K158 DOHC dengan ini multi point injection. Sangat panjang sekali jika saya jabarkan apa itu multi point injection. Yang jelas mobil ini ditenagai dengan 104 PS, torsinya sekitar 138 Nm per 4000 rpm, di mana mobil ini sampai dengan 6000 rpm ya. Artinya di setengah putaran mesin aja mobil ini sudah mendapatkan torsi maksimal. Nanti kita akan rasakan buasnya ya. Tapi dengan multi point injection tadi, R3 ini LCGC lewat, hybrid hampir lewat ya. 1500 cc multi point injection bisa menempuh 21 km per liter luar kota ya. Di luar kota mobil ini bisa menempuh 1/21 km, dan untuk dalam kotanya kami sudah tes, dia bisa menempuh 1/14 ya, 1 liter per 14 km, di mana konsumsi tersebut hanya bisa didapatkan di LCGC. Bahkan LCGC pun luar kotanya hanya mampu sekitar 18-17, tidak mampu 21 km. Kompetitor Expander nggak mampu, Avanza tidak mampu. Hanya R3 GT ini yang mampu 1 liter 21 km. Kita lihat tidak ada bekas laka di bagian sisi kap mesin, peredam masih utuh, rangka masih utuh, tidak ada buka-bukaan baut segala macam ya. Tidak ada buka-bukaan baut. Mesinnya masih rapi sekali, sangat terawat. Jadi jika Anda membeli unit kami Halona Garage R3 GT, mobil ini sudah ready to use, irit, lega. Kita cek ke bagian dalamnya, impresi berkendaranya, apakah memang sangat cocok untuk Anda dan keluarga. Yuk. Ya, kita sudah berada dalam ruang kemudi R3 GT 2021 ya. Tidak ada, kita bisa rasakan sendiri ya, di depan ada speed bump. Mobil ini tidak bermasalah di kaki-kaki. Kita rasakan. Bahkan dengan tenaganya yang tadi saya sebutkan, multi point injection ya, ketika dia mau di kickdown, mobil ini akan ikut puas, dan ketika ingin jalan santai, mobil ini akan sangat irit. Apalagi jika kita perjalanan luar kota ya.
bisa 1 liter 21 km. Mobil ini sangat lega sekali. Sudah memiliki 2 titik ISOFIX untuk di kursi bagian tengah, di mana kursi bayi atau child seat car-nya tinggal langsung pasang aja, plug and play. Jadi tidak perlu lagi melilit-lilitkan seat belt. Mobil ini sangat pas sekali untuk keluarga, MPV keluarga, bener-bener MPV keluarga. AC-nya sangat dingin. Kita bisa lihat tadi, saya sudah sampaikan di review, Pak Bos tidak melihat ada kerusakan yang sangat parah atau bahkan butuh maintenance tambahan ya. Mobil ini sudah ready to use. Anda beli langsung gunakan. Irit, lega, bandel. Suzuki terkenal dengan bandelnya ya. Banyak yang bilang spare partnya mahal karena memang Suzuki tidak melahirkan spare part OEM, semuanya genuine ya. Mungkin ada OEM ya, mungkin itu benar-benar ya, saya rasa sayang banget lah kalau Suzuki Anda punya mobil Suzuki terus menggunakan spare part yang OEM seperti itu. Kedepan kabinnya juga sudah bisa dengar sendiri ya di video ini, walaupun dia hanya single glass tapi kabinnya sangat kedap sekali. Anda bisa langsung kunjungi garasi kami, Halona Garage di Perumahan Kartini Residen, Balikpapan atau BJ-BJ. Mobil ini ya bisa Anda bawa pulang dengan 196 juta saja, nego. 196 juta, nego. Dan DP 15 juta aja, kami akan bantu hingga prosesnya sampai selesai, hingga selesai. Dan Anda bisa membawa pulang R3 ini. Mobil yang sangat bandel sekali, irit sekali, dan mesinnya sangat puas. Sampai jumpa lagi di review berikutnya bersama Pak Bos. Mungkin nanti bisa lihat bagaimana keadaan mobil ini di Halona Garage kami, juga bisa kita test drive langsung. Itu aja. Sampai jumpa di review berikutnya. Halona Garage.